Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Putri Aprilia Yuningsih. Di sini saya akan menganalisis saham PT Unilever Indonesia Tbk. Ini yang pertama, saya membandingkan perusahaan yang sesama subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga. Jenis rasio yang saya ambil yang pertama ROE, DER, PER, PBVR, dan dividend yield. Perusahaan yang saya bandingkan, yang pertama UNVR atau Unilever Indonesia Tbk, yang kedua Kino Indonesia Tbk, yang ketiga KPAS atau Cotton Indo Aryesta Tbk, yang keempat MRAT atau Mustika Raktu Tbk. Karena KPAS memiliki ROE yang minus, maka saya eliminasi. Karena tentu saja kita tidak ingin perusahaan yang memiliki ROE atau jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitasnya minus. Maka dari itu saya eliminasi KPAS. Selanjutnya analisis ranking. Setelah sebelumnya saya mengambil data jenis rasio dari beberapa perusahaan, selanjutnya saya meranking dari data rasio tersebut. Yang pertama ROE. ROE itu merupakan jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas. Jadi semakin tinggi ROE-nya, jadi semakin baik perusahaan tersebut. Karena Unilever ROE-nya 111,80%, jadi Unilever menduduki peringkat pertama. Yang kedua Kino, dan yang ketiga MRAT atau Mustika Ratu. Selanjutnya rasio DER. Rasio DER merupakan rasio yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Jadi semakin kecil nilai rasio tersebut, maka semakin baik. Jadi analisis ranking DER, yang peringkat pertama itu MRAT, yang kedua Kino, dan yang terakhir Unilever. Selanjutnya rasio PER, yaitu keuntungan perusahaan dibanding harga saham di pasar. Jadi semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin baik. Untuk analisis rankingnya, yang pertama menduduki peringkat pertama yaitu Kino, yang kedua MRAT, dan yang ketiga Unilever. Selanjutnya rasio PBVR. Rasio tersebut merupakan rasio harga terhadap nilai buku. Jadi semakin rendah rasio tersebut, maka semakin baik. Analisis rankingnya, yang pertama yaitu MRAT, yang kedua Kino, dan yang ketiga Unilever. Selanjutnya dividend yield. Dividend yield itu merupakan keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham. Jadi semakin tinggi dividend yield-nya, maka semakin baik perusahaan tersebut. Yang menduduki peringkat pertama yaitu perusahaan Kino, yang kedua Unilever, dan yang ketiga Mustika Ratu. Setelah analisis ranking, dijumlahkan, Unilever jumlahnya 12, Kino 8, dan MRAT 11. Jadi sesuai dengan analisis ranking, maka semakin kecil jumlah total perusahaan tersebut, maka semakin baik. Jadi peringkat pertama yaitu Kino, yang kedua MRAT, dan yang terakhir Unilever. Walaupun dalam analisis ranking tersebut Unilever memiliki ranking terendah, namun saya memiliki beberapa alasan mengapa saya memilih Unilever. Yang pertama, Unilever memiliki performa yang sangat baik dari segi ROE yang dapat menembus 100% lebih dibandingkan para pesaingnya. Jadi, hal tersebut menandakan perusahaan Unilever memiliki daya tarik yang sangat besar bagi investor dan efektif dalam menghasilkan pendapatan. Yang kedua, dilihat dari ROE perusahaan Unilever, dapat mengetahui rekam jejak perusahaan tersebut dalam beberapa tahun terakhir, apalagi nilai ROE perusahaan tersebut di atas 100%. Berarti Unilever mampu mengelola modalnya dengan baik
sehingga membuat rasa aman bagi investor yang akan menanam modalnya dalam perusahaan Unilever. Selanjutnya, alasan yang ketiga, PT TBK Unilever berhasil meraih beragam penghargaan yang diberikan oleh 3 institusi berbeda melalui program berkelanjutan serta inovasi yang dilakukan oleh perusahaan. 4 penghargaan dari Sustainable Business Award Indonesia 2016 dan 2 penghargaan dari Warta Ekonomi. Selain itu, dilansir dari Forbes, PT Unilever Indonesia juga dinobatkan sebagai salah satu Best of the Best Company tahun 2016. Alasan selanjutnya, yang keempat, Unilever adalah perusahaan yang sangat terkenal, bahkan sebagian masyarakat menggunakan produk Unilever dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya dari sampo, pasta gigi, kosmetik, sabun, dan lain-lain. Berikut ada data income statement dan balance sheet yang saya ambil dari aplikasi RTI Business. Data ini juga merupakan salah satu alasan saya mengapa saya memilih Unilever, walaupun dari analisis ranking tersebut Unilever memiliki ranking yang terendah. Jadi, bisa kita lihat dari income statement Unilever 5 tahun terakhir dari tahun 2015 sampai 2019, Unilever memiliki pendapatan atau revenue yang selalu meningkat. Jadi di tahun ini, tahun 2020, baru memasuki kuartal ketiga. Jadi data tersebut belum lengkap full di tahun ini. Kemudian data dari balance sheet Unilever. Terlihat dari data tersebut, Unilever memiliki aset yang selalu meningkat setiap tahunnya. Dilihat dari tahun 2015 sampai 2020 saat ini, walaupun tahun ini belum berakhir, tapi aset yang dimiliki oleh perusahaan Unilever sangat meningkat signifikan. Jadi, jika dilihat dari 2 data tersebut, dari income statement dan balance sheet, dapat disimpulkan PT Unilever merupakan perusahaan baik yang pendapatannya selalu meningkat tiap tahunnya dan memiliki aset yang selalu meningkat. Selanjutnya, profil PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Unilever. Awalnya, pada 5 Desember 1933, perusahaan ini bernama Lever Zip Fabrieken N.V. dan diubah menjadi PT Lever Brothers Indonesia pada 22 Juli 1980. Nama PT Unilever Indonesia Tbk baru diresmikan pada tanggal 30 Juni 1990. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam pembuatan, pemasaran, dan distribusi barang konsumen yang laku keras. Kegiatan bisnis utama perusahaan terbagi ke dalam 2 segmen operasi. Yang pertama, kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh seperti sabun, sampo, obat gigi, deodoran, dan makanan, dan juga minuman. Barang yang meliputi produk-produk makanan dan minuman seperti es krim, kantong teh, minuman sari buah, bumbu-bumbu masak, dan margarin. Sebagian merek utama untuk kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh adalah Rizzo, Lifebuoy, Clear, Pepsodent, dan lainnya. Selanjutnya, perjalanan Unilever dari tahun ke tahun. Di tahun 1933, Unilever Indonesia pertama kali berdiri dengan nama Lever Zip Fabrieken N.V. di daerah Angke, Jakarta Utara. Di tahun 1936, margarin Blue Band dan sabun mandi Lux mulai dipasarkan di Indonesia. Pada tahun 1982, Unilever Indonesia menjadi perseroan terbuka dan melepas saham ke publik dengan mengeluarkan 15% saham di Bursa Efek Indonesia.
Selanjutnya, di tahun 1990, Unilever membuka pabrik personal care di Rungkut, Surabaya dan memasuki bisnis teh dengan mengakuisisi Sariwangi. Pada tahun 1992, pabrik es krim Walsh dibuka di Cikareng. Konelo dan Pedal Pop muncul di pasar. Selanjutnya, di tahun 2001, memulai bisnis kecap dengan mengakuisisi Bango. Pada tahun 2004, merek Knorr diakuisisi dari Unilever Overseas Holding Ltd dan menggabungkannya dengan Unilever Indonesia. Pada tahun 2008, membangun pabrik perawatan kulit atau skincare terbesar se-Asia di Cikarang. Pada tahun 2013, memperingati 80 tahun perjalanan Unilever Indonesia dengan meluncurkan proyek Sunlight untuk menginspirasi masyarakat agar bergabung dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Pada tahun 2014, meluncurkan program B2B untuk Indonesia sebagai wujud komitmen jangka panjang Lifebuoy untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Pada tahun 2015, membuka pabrik ke-9 dari Unilever Indonesia seluas 6 hektar di Cikarang yang memiliki kapasitas produk sebanyak 7 juta unit bumbu masak dan kecap setiap tahunnya. Selanjutnya, pada tahun 2018, meluncurkan kategori baru yaitu kategori saus sambal dengan mempersembahkan saus sambal Jawara dan meluncurkan brand perawatan tubuh baru Korea Glow. Selanjutnya, Direktur PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama, Herman Bakshi selaku Presiden Direktur dan 11 lainnya yang menjadi Direktur. Ada Arif Udayana, Josanansen, Ira Noviarti, Badri Narayanan, Eni Hartati, Willy Sailan, Harni Raharjo, Sancoyo Antarikso, Veronica Utami, Rizky Raksanugraha, dan yang terakhir Sri Widowati. Selanjutnya, nama-nama komisaris dari PT Unilever Indonesia. Yang pertama, Maurtis Daniel selaku Presiden Komisaris. Kemudian Eri Firmansyah selaku Komisaris dan Ketua Komite Audit. Selanjutnya, Hikmanto Juwana selaku Komisaris. Alexander Rusli selaku Komisaris. Ignatius Jonan selaku Komisaris dan Deborah Herwawati Sadraj selaku Komisaris. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan beberapa penghargaan yang diraih oleh Unilever Indonesia. Yang pertama, Finance Asia Best Company Poll 2016. Yang kedua, 2 penghargaan dari Sustainable Business Award Indonesia 2016. Yang ketiga, dilansir oleh Forbes, PT Unilever Indonesia Tbk dinobatkan sebagai salah satu Best of the Best Company 2016. Dan Unilever menerima anugerah efisiensi energi nasional terbaik dalam kategori gedung hijau besar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dalam ajang penghargaan Subroto bidang efisiensi energi tahun 2019. Selanjutnya, berikut tanggung jawab sosial perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk berpadu dalam cita bersama masyarakat dan lingkungan. Dengan judul menyalurkan semangat berbagi, Unilever Indonesia membentuk Yayasan Unilever Indonesia Peduli atau UPF pada tanggal 27 November 2000 sebagai langkah penting dari perwujudan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan untuk berkembang bersama masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan. Unilever berupaya untuk berkontribusi dalam pencapaian kualitas hidup yang lebih baik dengan misi menggali dan memberdayakan potensi masyarakat
memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Jadi, dapat dilihat dari hal tersebut, PT Unilever tidak hanya mementingkan keuntungan dari perusahaan, namun menyalurkan semangat berbagi kepada masyarakat dan berupaya untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian kualitas hidup yang lebih baik pada masyarakat. Berikut ada berita tentang PT Unilever Indonesia yang dilansir kompas.com. Penjualan domestik Unilever tumbuh 1,7%. Ini pendorongnya. PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR mencatat pertumbuhan penjualan di tengah tekanan pandemi COVID-19 hingga kuartal 3 2020, penjualan bersih mencapai 32,4 triliun atau tumbuh tipis 0,3%. Penjualan domestik retail yang tumbuh besar sebesar 1,7% pada tahun berjalan September 2020 penopang kinerja perseroan. Direktur Keuangan Unilever Indonesia, Arif Hudaya, mengatakan kinerja penjualan perseroan didorong segmen kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh yang memberikan kontribusi 70% terhadap penjualan. Menurutnya, pada segmen tersebut, produk yang mengalami peningkatan penjualan yakni produk kesehatan dan kebersihan seperti Lifebuoy dan Wipol. Jadi, kesimpulan dari berita tersebut, pertumbuhan penjualan domestik Unilever pendorongnya yaitu pada segmen kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh. Contohnya Wipol dan Lifebuoy. Karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan selama pandemi ini. Selanjutnya, hasil dari analisis PT Unilever Indonesia. Jadi kesimpulannya, Unilever patut dijadikan pertimbangan oleh calon investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan. Karena Unilever mengelola modalnya dengan baik yang ditujukan dari ROE yang sangat tinggi mencapai 111,80% serta dalam laporan keuangan income statement pendapatan yang selalu meningkat tiap tahunnya. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.